Halo guys, welcome to my channel. Bersama gua Stefan Yonatan. Di video kali ini kita akan membahas seputar spesifikasi komputer atau laptop yang sering kalian gunakan. Pernah nggak sih ketika kalian membuka sebuah aplikasi di komputer kalian, tiba-tiba komputer kalian ngehang? Atau pernah nggak sih ketika kalian membuka sebuah aplikasi di komputer kalian, tiba-tiba komputer kalian keluarin layar biru? Udah gitu komputer kalian ngerasa sendiri atau mati sendiri? Atau pernah juga nggak sih ketika kalian membuka sebuah aplikasi di komputer kalian, tiba-tiba aplikasi tersebut not responding? Tentunya ada banyak hal yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi. Tetapi salah satu faktornya bisa jadi karena spesifikasi komputer kalian tidak memenuhi syarat minimum atau minimum requirement dari aplikasi yang kalian gunakan. Tentunya untuk menghindari hal tersebut terjadi, kita harus mengetahui spesifikasi apa yang kita miliki di komputer kita. Dan juga tentunya kalau misalnya itu kurang, kita bisa mengupgrade atau kita bisa mengganti beberapa hardware yang diperlukan sehingga kita bisa membuka aplikasi dengan lancar. Oleh karena itu, langsung aja kita mau bedah komputer kita. Let's go! Oke guys, jadi sekarang kalian sudah melihat layar dari laptop yang gua pakai. Nah, kita akan langsung aja ya membahas dulu gimana caranya untuk melihat spesifikasi komputer yang kita pakai. Nah, sebenarnya cara yang paling mudah itu kalian tinggal diklik di PC gitu ya. Kalau kalian pakai Windows 10 atau Windows 7 pun bisa gitu ya. Kalian tinggal buka My Computer, lalu kalian tinggal klik kanan di sini, lalu kalian pilih Properties. Nah, ini bisa kelihatan ya. Spesifikasi laptop yang gua pakai itu ya ini ya. Ada prosesornya itu i7 9750H. Ya, ini berarti gue pakai yang Gen 9 ya. Ini yang 9 di depannya itu adalah generasi dari prosesornya. Jadi kalau misalnya kalian 8 sekian berarti generasi 8 gitu kan. Kalau misalnya kalian pakai AMD, biasanya kan AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 gitu kan ya. Nah, itu perbedaannya di situ. Dan Ryzen pun juga kalian bisa lihat dari depannya, angka depannya untuk melihat generasi Ryzen yang kalian pakai. Nah, mirip-mirip gitu ya buat Intel sama Ryzen, AMD. Nah, kalau ini ada RAM juga ya. Di RAM-nya itu yang gue pakai 16 GB gitu kan. Terus pakai 64 bit OS-nya Windows 10. Nah, gitu guys untuk spesifikasi komputer yang bisa kita lihat dari klik kanan Properties di My Computer kita. Nah, cara kedua, kita juga bisa menggunakan DXDiag. Kalian tinggal search aja gitu kan ya, DXDiag. Nah, kita enter aja DXDiag untuk run command. Nah, di sini kita lihat kita bisa lihat pakai DirectX Diagnostic Tool. Nah, kita bisa juga di sini ada prosesor Intel Core i7 950H. Sebetulnya kalau kita lihat di sini mirip gitu ya untuk spesifikasinya. Nah, aku buka lagi tadi ya yang di sini. Nah, ini kan kalau kita lihat untuk DirectX dan ini kita lihat spesifikasinya tentunya sama ya. Tapi perbedaannya apa sih? Kalau kita lihat di sistem yang klik kanan Properties ini, kita nggak bisa ngelihat spesifikasi dari Vega yang kita pakai. Nah, kalau kita pakai DirectX Diagnostic Tool ini, kita bisa ngelihat VGA yang ada di komputer atau laptop kita. Yang pertama ini ada VGA internal. Nah, ini ada gue pakai Intel UHD Graphics 630 gitu kan. Nah, yang kedua ada VGA eksternal dengan dedicated memory sebesar 4 GB gitu. Ini gue pakai Nvidia GeForce GTX 1650. Nah, ini perbedaannya guys. Kalau misalnya kalian mau dapat spesifikasi yang lebih lengkap, tentunya kalian bisa pakai DXDiag gitu kan. Nah, ini juga kita bisa lihat ada sound. Nah, gitu kan ya, ini drive soundnya. Lalu ada inputnya juga yang terhubung sama komputer laptop kita ini tuh apa aja sih hardware-nya. Nah, ini kan ada keyboard, ada mouse.
dan lain-lain. Nah, ini gue pakai G103 Prodigy Gaming Mouse gitu. Nah, ini guys untuk perbedaannya kalian bisa lihat ya. Tentunya kalau kalian mau yang lebih lengkap, kalian mau lihat VGA yang kalian pakai, kalian harus menggunakan DirectX Diagnostic Tool. Nah, yang ketiga, kalian bisa juga mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi dengan menggunakan aplikasi CPU Z. Nah, ini juga sering banget dipakai pastinya sama banyak orang gitu kan ya, CPU Z. Aplikasinya bisa kalian download di Google, kalian tinggal search aja gitu ya. Nanti gue bakal juga tambahin di link description ya untuk download CPU Z-nya. Nah, kalau kita pakai CPU Z, kita bisa lihat juga ada CPU di sini kan, ada cache memory. Nah, ini lebih lengkap lagi guys. Terus mainboard yang kita pakai, ada memori. Nah, sebetulnya mainboard kalau kita lihat di sini juga ada ya. Sistem modelnya ROG Strix G531 GT. Nah, tetapi kan kita kalau lihat di sini hanya seperti ini kan ya, kalian dapat informasinya. Kalau di CPU Z, nah sebetulnya ya kita sama ya, ada model juga G531 GT. Dan tapi ya nih kalian bisa lihat ada BIOSnya American Megatrends tanggal 11 bulan 3 gitu kan ya 2020. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kalian tentunya bisa lihat ya yang lebih lengkap yang mana. Terus juga, nah ini ada cache memory. Kalau kita lihat di DirectX nggak ada guys. Terus juga di CPU, nah ini gue bingung juga nih ya. Ini padahal Intel Core i7 tapi yang kita lihat di sini untuk lambangnya Intel Core-nya udah benar tapi ini i5 gitu kan. Sebenarnya ini ada berarti ada kekeliruan dikit gitu ya di CPU Z ya, mungkin karena versi CPU Z-nya atau mungkin juga karena kan kalau ini kan gue pakai ROG, sebetulnya ada CPU Z yang khusus buat ROG juga guys. Kalian bisa download juga di websitenya gitu. Nah, ini juga kalian bisa lihat di sini lebih lengkapnya itu kita bisa lihat juga ada Core VID-nya ya, ada berapa volt yang sedang dipakai oleh prosesor kita. Terus teknologinya 14 nm, terus codename-nya. Nah, tentunya dengan kita memakai CPU Z ini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Karena nah ini guys ya, kalian bisa lihat sendiri itu ya. Nah, ini juga sama, kita bisa lihat juga ada grafiknya, displaynya apa aja. Terus nah ini about-nya. Nah, itu guys, kira-kira untuk spesifikasi kalian bisa pakai ketiga cara ini ya. Sama ada satu lagi guys yang bisa kita lihat juga. Nah, sebenarnya ada banyak juga ya mungkin aplikasi atau software di luar sana untuk melihat spesifikasi komputer, tapi ya ini gue pakai beberapa yang mungkin udah familiar banget di telinga kalian juga gitu kan ya. Ada spesi juga nih guys yang keempat. Nah, ini kita bisa lihat juga. Nah, ini lebih lengkapnya itu kita bisa ngelihat suhu dari komputer CPU. Nah, ada dari VGA juga yang kita pakai. Nah, ini kan kalau dari CPU-nya itu ada suhunya 62 derajat Celcius, dari VGA-nya 65 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa ngelihat di spesi ini. Terus juga kita bisa ngelihat storage-nya ini kan. Nah, ini gue pakai 512 GB SSD gitu kan. Bawaannya M2 NVMe, no optical disk drives, dan juga ini audionya pakai streaming speakers gitu ya yang dia baca driver ini. Nah, ini kira-kira untuk summary-nya. Kalian juga bisa lihat lebih detail di setiap menu yang ada ya, di setiap. Nah, ini operating system, terus CPU-nya, ada RAM-nya, terus juga motherboard, graphics, storage, optical drives, audio, peripherals, network. Nah, ini kalian bisa melihat cukup banyak ya. Jadi ya kalian bisa banding-banding sendiri gitu ya. Kalian bisa buka sendiri gitu keempat cara untuk melihat spesifikasi ini. Tentunya setiap cara yang ada perbedaan gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri gitu guys. Nah, ini kira-kira seperti ini guys untuk cara ngelihat spesifikasi komputer atau laptop yang kita pakai. Nah, tentunya setelah kita tahu spesifikasi komputer kita, laptop kita perlu tahu juga dong minimum requirements dari aplikasi yang kita mau pakai. Nah, ini gue ada beberapa contoh aplikasi yang sering dipakai oleh kebanyakan orang gitu ya. Yang pertama ini ada Adobe Photoshop. Nah, tentunya kalian udah nggak
ini lagi ya, udah nggak strange lagi ya, udah nggak ini aplikasi cukup dikenal oleh banyak orang gitu ya guys. Nah ini tuh ada Photoshop minimum requirements-nya dari RAM-nya sendiri ini untuk minimumnya 8 GB. Nah dengan GPU-nya DirectX 12 support, lalu 2 GB of GPU memory. Sedangkan untuk recommended-nya kalian harus menggunakan 16 GB RAM gitu. Untuk kalau misalkan mau lebih optimal. Tapi ya untuk minimum kalian bisa pakai juga aplikasi Adobe Photoshop-nya. Tapi ya mungkin lebih lambat dikit gitu, dan kadang-kadang mungkin ada nge-lag dikit kalau kalian pakai yang minimum banget gitu guys. Nah kalau kita bandingkan sama spesifikasi yang ada, nah kita pakai spesi aja ya di sini. Nah ini untuk RAM 16 GB tentunya udah masuk ya recommended. Nah ini untuk spesifikasi yang gue pakai. Lalu juga GPU memory 4 GB tentunya udah masuk juga nih. Cuman untuk 4K display mungkin enggak ya. Nah ini juga untuk display juga udah 1920. Nah ini hard disk space-nya 4 GB. Nah berarti ini laptop yang gue pakai udah cukup mumpuni. Bahkan ya udah mumpuni ya, udah di recommended specification untuk Adobe Photoshop ini. Nah ini juga kalian bisa lihat yang lainnya. Ada juga Adobe Premiere Pro, ini kayak seperti ini guys, ininya spesifikasinya. Lalu juga ada kita juga bisa lihat Microsoft 365. Nah ini tentunya nih yang paling ringan ya. Kalau kalian pakai laptop nggak bisa buka Microsoft Office itu ya sepertinya tidak mungkin ya. Sekarang kalian mau beli laptop itu kan, tentunya minimal ya harus bisa lah kalian pakai Microsoft Office. Nah ini kira-kira seperti ini guys untuk Microsoft Office, untuk spesifikasi yang kalian pakai. Nah ini juga ada Dota 2 yang game yang sering dipakai sama orang-orang gitu ya. Ada RAM 4 GB, lalu ini ya harddisknya 16 GB, terus juga CPU-nya itu dual core gitu kan. Kalau kalian mau pakai minimum requirement-nya seperti ini. Cuman ya nanti perbedaannya kalau misalnya kalian pakai yang minimum, biasanya nanti di loading screen-nya, kecepatan loading-nya akan lebih lambat daripada yang recommended pastinya. Terus juga dari VGA kalau misalnya kalian pakai yang minimum tentunya pasti FPS-nya bakal lebih kecil gitu kan. Kalau misalnya kalian pakai yang recommended atau bahkan lebih baik, lebih bagus lagi, kalian bisa dapat FPS yang lebih besar kayak gitu guys. Kira-kira ya gua rasa ini hal yang simpel yang tentunya kalian bisa dengan mudah ya pelajari hal ini, dan dengan mudah kalian mengerti harusnya ya. Nah ini terus juga ada CPU dan juga GPU-nya untuk Valorant nih guys. Nah ini Valorant juga sekarang cukup banyak dimainkan ya, banyak orang ya kayak gitu. Nah ini recommended-nya ada Intel i3 4150, high-end-nya i5, lalu GTX 1050 Ti untuk GPU-nya. Jadi ini spesifikasi yang harus kalian penuhi gitu ya untuk bisa memainkan game ini. Dan juga yang lainnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ada GTA 5, ada Battlefield 5 juga ini contohnya guys seperti ini untuk minimum dan recommended system requirements-nya. Nah, tentunya ada banyak lagi software yang bisa kalian cari di Google gitu kan untuk kalian bandingkan dengan spesifikasi dari laptop atau komputer yang kalian pakai, sehingga kalian bisa memainkan sebuah game atau kalian bisa membuka sebuah aplikasi lebih optimal, bisa kuat juga buka aplikasinya, dan kalian bisa dengan lancar menggunakan aplikasi tersebut. Oke guys, jadi segitu dulu aja video pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe kalau kalian suka sama video ini ya. Always keep positive impact and see you in the next video. Dadah!